Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua yang menonton ini entah jam berapa, dimanapun dan kapanpun. Kami dari kelompok 6 Biomodeling. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana rancangan permodelan kami mengenai sistem di salah satu tempat wisata dan wilayah masyarakat di Lembang. Selanjutnya. Nah, di sini saya ingin mengenalkan dulu tim kami dulu. Pertama ada Asti Seren Monika Butar-Butar 19059. Lalu ada saya, ada Pak Muhammad Iqbal 1903419 dan Hana Yustiani 1900427. Nah, untuk tabel kontennya apa yang kita bahas dalam video ini mungkin mengenai pertama deskripsi kasus, lalu ada juga stakeholdernya, ada formulasi masalah, identifikasi sistem, lalu ada causal loop dan stop flow skenario. Nah, selanjutnya deskripsi kasus diserahkan kepada rekan saya Hana Yustianisa, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada deskripsi kasus. Untuk kasus yang kelompok kami ambil itu merupakan tempat wisata yang ada di kawasan Lembang. Jadi daerah Lembang merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, dikelilingi oleh beberapa pegunungan termasuk Gunung Tangkuban Parahu. Kemudian karena letaknya di strategis, Lembang juga merupakan daerah yang kaya akan destinasi tempat wisata. Namun di balik keistimewaan daerah Lembang ternyata merupakan daerah patahan yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan bencana alam apabila terus dieksploitasi menjadi ranah pengembangan tempat wisata. Di lain sisi, semenjak adanya banyak tempat wisata di sekitar Lembang, menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Banyaknya masyarakat yang dapat berdagang ataupun bekerja, namun memang banyak dampak negatif yang dirasakan seperti kurangnya daerah resapan air karena pembangunan, banyak limbah domestik yang mencemari daerah sekitar, polusi yang semakin bertambah, kemacetan yang cukup panjang, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan yang padat karena adanya suatu aktivitas wisata, untuk pemeliharaannya juga harus seimbang dengan pembangunannya karena akan ada implikasi serius apabila tidak dijaga atau dikelola dengan baik. Selanjutnya di sini ada stakeholders. Untuk stakeholders itu ada pemerintah daerah, pemilik tempat wisata, pemandu wisata, pekerja tempat wisata, wisatawan, dan warga sekitar. Selanjutnya ada kebutuhan stakeholder. Untuk kebutuhan pemerintah daerah itu ada inovasi akan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lahan sekitar Lembang yang nantinya dapat memberikan feedback atau hasil yang mampu meningkatkan pemasukan daerah dan menunjukkan kegiatan perekonomian warga sekitar. Selanjutnya untuk kebutuhan pemilik tempat wisata itu adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap tempat wisata agar nantinya kuantitas dari wisatawan dapat stabil dan meningkat, serta adanya inovasi yang mampu menjadikan tempat wisata tersebut menarik hati wisatawan. Selanjutnya untuk kebutuhan dari pemandu wisata, adanya daya tarik atau good personality yang mampu memikat wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu tempat wisata. Lalu untuk kebutuhan pekerja tempat wisata, adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap tempat wisata tersebut. Untuk kebutuhan wisatawan, ada pelayanan yang nyaman dari tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Dan untuk kebutuhan warga sekitar, membutuhkan kualitas air yang baik, minim dari polusi, terhindar dari kemacetan, dan sumber pekerjaan yang didapatkan dari banyaknya pembentukan daerah kawasan wisata. Selanjutnya, untuk tujuan yang kami ambil itu ada meminimalisir kegiatan relokasi lahan menjadi daerah tempat wisata, mengatasi kerugian masyarakat sekitar dalam polusi, sanitasi, dan kemacetan yang ditimbulkan dari tempat kegiatan wisata, dan meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menambah pemasukan pemerintah daerah. Selanjutnya untuk formulasi masalah akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Asti dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya ada formulasi masalah
yang mana diantaranya ada penjelasan mengenai subsistem. Jadi sistem dari permasalahan yang kami buat itu diantaranya ada wisatawan, ada pedagang, pemerintah daerah, transportasi, bidang wisata, lingkungan, dan juga masyarakat. Kemudian selain subsistem, tentunya ada semacam percabangan kembali yang dinamakan dengan sub dari subsistem tersebut. Nah, untuk wisatawan sendiri itu subsistemnya bisa mengarah ke wisatawan mancanegara, interlokal, ataupun wisatawan lokal. Kemudian untuk pedagang, di sini pedagang juga dapat mengarah ke pedagang yang tetap, begitu ya, berdagang di daerah kawasan wisata, atau mungkin pedagang asongan yang waktu berdagangnya itu tidak menetap atau ya hanya sesekali atau beberapa kali saja. Kemudian tentunya juga mendapatkan atau menghasilkan profit bagi si pedagang yang berdagang atau berjualan di daerah kawasan wisata tersebut. Kemudian ada pemerintah daerah. Nah, di pemerintah daerah ini cabangnya itu atau sub dari subsistemnya itu ada kebijakan pemerintah daerah, ada penyediaan infrastruktur dari pemerintah. Sementara untuk transportasi itu ditentukan atau cabang subsistemnya dari banyak kendaraan yang datang, kemudian lahan parkir yang minim, serta kemacetan yang ditimbulkan. Selanjutnya ada bidang wisata. Bidang wisata ini seperti yang kita ketahui dapat diklasifikasikan atau memiliki subsistem seperti wisata alam, kuliner, dan juga budaya. Kemudian untuk masyarakat sendiri yang menjadi subsistem ini adalah lapangan pekerjaan. Dan untuk lingkungan, subsistemnya itu ada polusi udara, limbah domestik, dan juga daerah resapan air. Selanjutnya ada hubungan. Hubungannya itu ada hubungan sinergis dan juga kontradiktif. Sinergis itu berarti menguntungkan antara kedua belah pihak. Contohnya misalnya terjadi peningkatan wisatawan dari luar kota maupun masyarakat karena banyaknya bidang wisata. Dan kemudian transportasi juga itu yang menuju tempat wisata tersebut. Kemudian dengan adanya wisatawan yang datang juga dapat meningkatkan perekonomian sekitar masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan suatu daerah. Untuk yang kontradiktifnya itu kemudahan transportasi dan ketersediaan infrastruktur oleh pemerintah itu meningkatkan kunjungan wisatawan namun memberikan dampak terhadap lingkungan. Nah, seperti dampaknya itu seperti kurangnya daerah resapan air, kemudian minimnya lahan parkir, dan juga mengakibatkan kemacetan dan juga polusi udara. Boleh di next slide. Ya, kemudian ada identifikasi sistem. Untuk identifikasi sistem ini, bisa di next slide. Untuk identifikasi sistem ini, formulasi hubungan, begitu ya, antara wisatawan, yaitu jumlah dan juga kepuasan dari wisatawan yang datang. Itu menunjukkan hubungan sinergis dengan kualitas pelayanan dan juga akses transportasinya. Kemudian untuk pedagang, itu antara profit yang diperoleh pedagang itu memiliki hubungan sinergis dengan jumlah dan kepuasan wisatawan serta pengelolaan tempat wisata. Kemudian untuk pengelolaan wisata atau pengelola wisata itu ada hubungan kualitas pelayanan dan pengelola wisatanya sinergis dengan perizinan dan juga regulasi wilayah serta kondisi lingkungan yang baik. Kemudian untuk transportasinya, itu akses transportasi memiliki hubungan sinergis dengan regulasi wilayah dan kebutuhan akomodasi. Selanjutnya itu ada formulasi hubungan pemerintah. Untuk pemerintah sendiri,
itu antara regulasi dan profit bagi pemerintah memiliki hubungan yang sinergis dengan kualitas pelayanan dan juga fasilitas wisatanya. Kemudian untuk masyarakat, itu memiliki hubungan yang sinergis juga dengan diadakannya daerah kawasan wisata yang nantinya akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Selanjutnya untuk lingkungan, kualitas lingkungan ini memiliki hubungan kontradiktif dengan akomodasi dan fasilitas pariwisata karena pemanfaatan lingkungan akan memberi perubahan atau dampak gitu ya terhadap kondisi lingkungan. Lalu selanjutnya ada causal loop ya. Dari tadi ada beberapa stakeholder dan juga sub-subsistem. Kami menggunakan sampah itu karena biar agar parameternya lebih terukur secara kuantitatif. Jadi dalam sini itu sampah itu dengan satuan ya kilogram gitu lebih mudah terukurnya sebagai kualitas banyak berat sampah yang dihasilkan itu sebagai penentu kualitas lingkungan gitu di wilayah tersebut. Untuk subsistem dari sampahnya tuh ada sampah domestik, sampah makanan, sampah organik yang dihasilkan dari pertama wisatawan, pengelola wisata, lalu ada juga masyarakat sekitar gitu. Di sini yang dimaksud sampah domestik itu ya ada sampah yang biasa dihasilkan seperti ya kantong plastik, kertas, gitu dan lain sebagainya. Sampah makanan ya sisa-sisa makanan dan juga sampah organik yang ini sampah yang dihasilkan oleh lingkungan seperti misalnya daun kering dan juga batang pohon kering juga gitu. Lalu ada juga ada TPS, pengumpul sampah, bank sampah dan daur ulang. Ini berhubungannya dari masyarakat dan masyarakat pengelola dan juga pemerintah gitu, dimana seperti contohnya bank sampah itu mereka ada regulasi dari pemerintahannya gitu, walaupun tetap yang membedakan si bank sampah dengan daur ulang itu seperti itu ada regulasinya. Yang dimaksud daur ulang itu inisiatif masyarakatnya dalam melakukan daur ulang. Pengumpul sampah dan TPS tentunya itu pengelolaan dan pembuangan sampah. Untuk yang sebelah kanan ini kan positif semua, berarti mereka punya hubungan yang sinergis dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Jadi ketika sampah domestik meningkat, maka sampah secara keseluruhan pun ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk yang sebelah kanan ini yang negatif, ini dia punya hubungan kontradiktif, di mana hubungannya itu berkebalikan, di mana jika aktivitas TPS-nya meningkat, maka sampahnya akan berkurang. Begitupun sebaliknya, sampahnya meningkat. Kalau misalnya aktivitas kayak misalnya bank sampahnya menurun, maka sampah bakal meningkat selanjutnya. Nah, ini dia skenario pertama ya, stop flow yang causal loop tadi. Ini belum dikasih skenario apa-apa, cuman ini di igapnya mungkin stop flow pertama gitu. Dimana kalau misalnya kita menggunakan sistem yang tadi dari causal loop tadi, kira-kira bakal terjadi penurunan sampah sekitar berapa itu? Sekitar 200 kg per 5 tahunnya. Di mana ini sebetulnya banyak menghasilkan sampah tuh sampah domestik dan juga sampah makanan gitu, sekitar sampah domestik itu 10% dan sampah makanan 7%. Tapi itu semua terhandle karena adanya karena adanya bank sampah dan juga daur ulang gitu. Kapasitas TPS dan pengumpul sampah ya lumayan besar, lumayan tinggi, tapi tapi hanya bisa menghandle salah satu, kayak misalnya kapasitas TPS dan pengumpul sampah itu hanya menghandle sampah domestik, tapi sampah makanan tetap masih akan akan memberikan sumbangsih sampah yang lebih besar lagi. Itu sebabnya kenapa bank sampah dan daur ulang kayak memberikan tambahan kemampuan untuk menghandle sampah. Selanjutnya, nah ini skenario kedua, di mana
tuh tidak ada aktivitas daur ulang gitu. Nah, yang terjadi langsung saja melesat gitu ya, di mana sampah meningkat setiap 5 tahunnya sekitar 400 kg gitu. Selanjutnya. Nah, ini dia untuk skenario ketiga. Tidak ada kehilangan lagi seperti skenario kedua di mana tadi daur ulangnya dihilangkan, tapi kali ini terjadi peningkatan di sampah domestik dan juga sampah makanan. Sampah domestik yang awalnya 10% menjadi 15%, dan juga sampah makanan yang awal 7% jadi 10%. Jadi ada sekitar peningkatan 8%, dan terjadi peningkatannya bukan linear lagi, tapi peningkatan eksponensial gitu, di mana terjadi peningkatan yang paling besar itu di tahun 60, 80, dan 60 dan 80 itu terjadi peningkatan yang paling drastis gitu. Selanjutnya. Dan yang terakhir ini skenario keempat, yang untuk kali ini yang terjadi itu bank sampahnya mengalami pengurangan kemampuan dia untuk mengelola sampah yang awalnya 5% jadi 2% gitu. Sama seperti, mungkin tidak berbeda jauh dengan skenario 2, terjadi peningkatan secara linear, tapi tidak sebanyak yang yang tadi skenario 2 gitu. Terjadi peningkatannya sekitar 300 kg per 5 tahunnya. Jadi dari 4 skenario mungkin ya yang sudah digambarkan tadi, 5 paling sangat kegiatan yang paling bisa diatur tuh selain TPS, dan tentunya TPS sampah organik dan kumpul sampah itu kan sudah pasti kayak gitu kan terjadi di masyarakat. Cuman kalau kita mau memberikan mau mengelola sampah lebih banyak lagi, kita perlu meningkatkan kemampuan kita untuk aktivitas daur ulangnya dan juga kemampuan kapasitas bank sampahnya gitu. Jadi jika ingin mengembangkan aktivitas pariwisata yang tentunya bakal menghasilkan sampah domestik dan sampah makanan yang lebih banyak lagi, maka kita juga harus harus memperbesar kemampuan bank sampah untuk mengelola sampah, dan juga kita juga harus lebih aktif lagi mendaur ulang gitu, supaya sampah-sampahnya lebih terhandle lagi.